Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Satria, NPM 1940302054. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah presentasi, yaitu pengenalan logika fazi pada mata kuliah komputasi cerdas. Baik, langsung saja. Logika fazi berbeda dengan logika digital. Jika dia mati, logika digital pasti memiliki nilai atau, saya ulangi, jika dia mati, logika digital pasti memiliki nilai 0 atau 1 dari gerbang logika OR, AND, XOR, dan sebagainya. Namun, berbeda dengan logika fazi yang memungkinkan kita untuk memiliki nilai di antara 0 dan 1. Misalnya 0,5, 0,75, ataupun 0,8 dan sebagainya. Fazi berarti kabur atau samar. Istilah logika fazi dikenalkan dengan usulan teori himpunan fazi pada tahun 1956 oleh ilmuwan Azerbaijan yang bernama Lofty A. Zadeh, yaitu seorang profesor atau guru besar pada University of California, Berkeley, yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fazi. Selanjutnya, meskipun logika fazi dikembangkan di Amerika, namun lebih banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi orang-orang Jepang dengan mengaplikasikan ke bidang kendali atau kontrol. Karena kultur orang barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam, putih, atau yang setara dengan dunia logika binar Aristoteles, sedangkan kultur orang timur yang lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fazi, samar-samar. Logika fazi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 hingga 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih dalam bentuk linguistik. Konsep pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika fazi sendiri memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1, dan logika fazi menunjukkan sejauh mana suatu nilai benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Logika fazi sendiri juga adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai kontinu. Fazi juga dapat dinyatakan dalam bentuk derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan, saya ulangi, oleh sebab itu, sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian lagi salah pada waktu yang sama. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijumpai banyak gejala kekaburan
atau kefazian. Contohnya seperti di dalam suatu kelas, ada seorang guru menyuruh murid-muridnya yang memiliki sepeda untuk angkat tangan. Maka dengan mudah para murid yang memiliki sepeda akan mengangkat tangannya. Namun, ketika guru tersebut menyuruh yang pandai untuk mengangkat tangannya, maka akan timbul sebuah keraguan-raguan. Apakah mereka termasuk kelompok yang pandai atau tidak? Nah, batas antara punya sepeda dan tidak punya sepeda adalah batas yang jelas dan tegas. Tetapi berbeda halnya dengan antara murid yang pandai dan tidak pandai. Dengan kata lain, himpunan para murid yang pandai dan tidak pandai seakan-akan dibatasi secara tidak tegas atau kabur. Maka diperlukanlah suatu bahasa keilmuan yang baru yang mampu menangkap ketidakjelasan atau kekaburan istilah bahasa sehari-hari yang memadai. Bahasa seperti itulah yang diciptakan oleh Lutfi A.Zadeh, seorang guru besar dari Universitas California, Amerika Serikat pada awal tahun 1965. Beliau memodif teori himpunan yang lazim digunakan menjadi teori himpunan kabur atau yang disebut dengan fazi. Teori ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang antara lain seperti algoritma, kontrol, diagnosis medis, sistem pendukung keputusan, ekonomi, teknik dan psikologi, lingkungan keamanan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, sistem pendukung keputusan ialah seperti seorang manajer pergudangan mengatakan kepada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok hari dengan logika fazi. Fuzzy logic atau logika fuzzy telah diterapkan dalam banyak bidang, seperti diantaranya yaitu yang pertama, teori kendali hingga kecerdasan buatan. Yang kedua, di dunia kedokteran dan biologi, seperti diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan sebagainya. Ketiga, manajemen pengambilan keputusan, manajemen basis data untuk query data. 4. Tata letak pabrik yang maksimal penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Dan yang kelima, klasifikasi dan pencocokan pola. Dan untuk yang terakhir, yaitu yang keenam, mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Logika fuzzy atau fuzzy logic umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noisy, dan sebagainya. Logika fuzzy dapat menjembatani bahasa mesin
yang sangat presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti dalam, atau yang disebut dengan signifikan. Logika fazi sendiri dikembangkan berdasarkan bahasa manusia, yaitu bahasa alami manusia. Selanjutnya ialah fungsi keanggotaan pada logika fazi. Fungsi keanggotaan merupakan fungsi yang memetakan elemen suatu himpunan nilai keanggotaan pada interval 0,1. Fungsi keanggotaan ini dapat dipresentasikan dengan berbagai cara, namun yang paling umum dan paling banyak dipakai dalam sistem yang dibuat berdasarkan logika fazi adalah representasi analitik. Pemodelan yang tepat dibutuhkan karena model fazi sensitif terhadap jenis pendeskripsian himpunan fazi. Terdapat berbagai jenis pendeskripsian himpunan fazi, yaitu seperti representasi linear, segitiga, dan trapesium. Yang pertama, representasi kurva linear. Representasi linear yang digambarkan sebagai suatu garis lurus. Keadaan himpunan fazi linear ada dua. Pertama, himpunan mengalami penurunan dari derajat ke putaran 1 berjarak ke kanan menuju derajat keanggotaan yang lebih rendah menuju 0. Dan yang kedua, himpunan mengalami kenaikan dari derajat keanggotaan 0 menuju derajat keanggotaan 1. Jadi sebaliknya ya. Lalu yang kedua, representasi kurva segitiga. Representasi kurva segitiga merupakan gabungan dari representasi linear. Representasi tersebut dapat dilihat pada gambar 2 ini. Jadi seperti ini representasi dari kurva segitiga. Lalu yang ketiga ialah representasi kurva trapesium. Pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. Seperti ini. Dari 0, 1, lalu 1 kembali ke 0. Sama dengan halnya yang segitiga, dari 0, 1, lalu kembali ke 0 lagi. Makanya disebut dengan representasi kurva segitiga. Oke, selanjutnya elemen dasar dalam sistem fazi. Yang pertama ialah basis kaidah atau rule base. Basis kaidah ini berisi aturan-aturan secara linguistik yang bersumber dari para pakar.
Yang kedua, mekanisme pengambil keputusan atau inference engine merupakan bagaimana para pakar mengambil suatu keputusan dengan menerapkan pengetahuan atau yang disebut dengan knowledge, pengetahuan. Yang ketiga ialah proses fazifikasi atau yang disebut dengan fazification, yaitu mengubah nilai dari himpunan tegas ke nilai fazi. Jadi fazifikasi ini yang mula-mulanya nilainya tegas lalu diubah menjadi nilai fazi atau kabur-kabur, samar. Selanjutnya yang keempat, proses defazifikasi atau yang disebut dengan defazification, yaitu mengubah nilai fazi hasil inferensi menjadi nilai tegas. Jadi seperti ini gambar diagram baloknya. Baik, selanjutnya ialah contoh logika fazi. Logika fazi dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika fazi adalah mampu dalam memproses penalaran sejarah bahasa atau linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh dari aplikasi fazi dalam kehidupan sehari-hari ialah di tahun 1990. Untuk pertama kalinya dibuat mesin cuci dengan logika fazi di Jepang. Nama perusahaannya yaitu, kalau tidak salah, Matsuhita Electric Industrial Company. Sistem yang digunakan dalam mesin cuci ini ialah sistem fazi, digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan ialah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang akan dicuci. Mesin ini juga menggunakan sensor optik, yaitu mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Maka didapatkan makin kotor, maka sinar yang akan sampai akan semakin redup. Di sini penggambaran lainnya ialah perubahan atau transisi 4 musim dalam 1 tahun. Grafik di samping ini menggambarkan perubahan atau transisi 4 musim dalam setahun secara logika. Jika dia mati, bahwa setiap pergantian tahun dalam satu musim ke musim lainnya tidak akan terjadi secara konstan, tetapi secara perlahan-lahan atau mempunyai transisi.
Penggambaran tersebut adalah penggambaran dengan sistem non-fuzzy, dikarenakan nilai keanggotaannya bernilai 1 dan 0 saja. Jika diperhatikan di bulan Juni, ini akan terjadi perubahan konstan dari musim semi ke musim panas. Hal ini tentunya tidak akan terjadi di dunia nyata, namun diperlukan sebuah perubahan perlahan-lahan atau disebut dengan sebuah transisi. Baik, jika diperhatikan, perubahan tiap musim memiliki sebuah transisi. Transisi tersebut diibaratkan dari derajat keanggotaannya. Sebagai contoh, di bulan Juni diamati suatu transisi di mana pengaruh dari musim semi mulai berkurang, mulai menurun, sedangkan pengaruh dari musim panas akan mulai naik. Dan dapat dikatakan bahwa di bulan Juni terjadi 2 buah musim, yaitu musim panas dan musim semi. Namun, dengan derajat keanggotaannya tidak sepenuhnya bernilai 1 atau 0. Berarti sekitar bernilai setengah karena berada di tengah-tengah. Musim ini 1 dan 0. Sedangkan di tengah-tengah. Ini derajat keanggotaan. Pada bulan Juli, di sini, fungsi keanggotaan dari musim semi akan mulai turun. Namun, fungsi keanggotaan dari musim panas akan mulai naik. Dan pada bulan Agustus dapat dikatakan sepenuhnya musim panas ditandai dengan derajat keanggotaan musim panas bernilai 1. Sini. Serta demikian juga untuk pergantian musim-musim yang lain dapat diperhatikan pada fungsi keanggotaannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.